Saya dulu tidak memahami kebaikanmu. Sekarang saya telah menjadi tua. Ya Allah, Maha Penyayang, saat saya merenungkan hidup ini, saya lebih memahami arti korban. Dan saya bertanya dalam diri sendiri, apakah saya sudah siap meninggalkan dunia ini? Ya sudah. Hampir, tetapi belum juga. Waktu saya lahir, saya telah disucikan oleh korban akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya sendiri. Waktu saya masih sangat kecil, dia telah memberikan hidupnya untuk berperang merebut kemerdekaan bangsa. Dia telah menjadi korban bagi kita semua, bagi bangsa kita. Dari awal, hidup saya menjadi berarti oleh pengorbanan darah. Peran korban selalu seperti ini sejak permulaan penciptaan manusia. Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai manusia sempurna, tetapi akhirnya berbuat dosa. Satu perbuatan yang memalukan, tetapi engkau menutupi aibnya dengan pakaian yang dibuat dari kulit seekor binatang, kulit seekor korban. Korban menutupi dosa dan membawa kehidupan. Ahmad, coba dengar saya. Maaf Paman, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, kita sedang berbicara tentang kitab-kitab suci. Bisa disebutkan? Oh, kitab suci Al-Quran. Ada yang lain? Kitab suci Taurat, Zabur, Ya. dan kitab suci Injil. Meskipun kalian masih kecil, seharusnya kalian belajar membaca dan memahami isi kitab suci Allah, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan kitab suci Injil. Di dalamnya kita mengenal rahmat Allah dan mendapatkan taufik serta hidayah di dalamnya. Kalian harus mencari kebenaran dengan rajin. Apabila sudah kalian temukan, janganlah kalian lupakan. Saya tidak memahaminya saat paman saya mengajar saya. Demikian juga bertahun-tahun lamanya. Tidurlah kek, supaya cepat sembuh. Waktunya tidur, Zainal. Sejak permulaan, engkau mengajar saya makna korban. Orang tua kami sudah mengatakan, jangan. Tapi apa yang diketahui mereka? Kami semua masih kecil. Saat itu, kami tahu segala sesuatu dan kami akan hidup selama-lamanya.
Saya tidak menyadari apa yang terjadi. Kaki saya kejepit dan saya menjadi panik. Teman saya, dia tenggelam menyelamatkan saya. Ahmad. Ahmad. Teman saya tenggelam menyelamatkan saya. Saya hidup karena pengorbanannya dan rahmat-Mu. Keluarga saya emosinya bercampur aduk. Sangat senang saya hidup dan kami sangat berduka dengan apa yang terjadi. Hampir saja terlupakan bahwa semuanya terjadi karena kenakalan saya, karena saya ingin berenang saat itu. Hampir terlupakan. Kemudian saya teringat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Saya seperti umat sebelum banjir besar yang tidak menyadari bencana yang akan datang. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah karena dia seorang yang saleh, oleh karena rahmat-Mu. Dia membuat korban darah dan Allah menerimanya. Teman saya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya, meskipun saya melakukan sesuatu yang bodoh. Saya diselamatkan karena rahmat-Mu, tapi saya belum dapat memahami hal itu. Saya telah tumbuh dewasa, tetapi buta atas jalan-jalan-Mu yang memberkahi saya. Saya merasa bahwa saya berhasil karena kerja keras saya saja. Usaha yang sangat berhasil dengan istri yang mencintai suami dan 3 anak yang manis. Saya tidak menyadari kebaikan-Mu serta tidak memahami rahmat-Mu. Bapak sangat gelisah malam ini. Dia merasa bahagia karena ada cucu di sampingnya. Masuk aja, Bu. Dia tidak akan datang malam ini. Saya sudah kirim SMS. Mudah-mudahan dia melupakan kejadian itu dan mau pulang. 3 anak melancong ke kota, mengunjungi keluarga, dan mau nonton sepak bola. Abdullah bilang pada saya bahwa dia yakin bisa menjaga adik-adiknya karena sudah dewasa. Nanti akan terlambat, kalau begitu saya duluan ya. Di saat yang penting, dia tidak sabar menunggu. Seorang anak kecil mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kakak perempuannya. Kakak tertuanya yang seharusnya bisa menolong malah terlambat datang karena kelalaiannya menjaga adiknya. Adiknya meninggal karena kakaknya memikirkan diri sendiri. Kesedihan bapak mereka menjadi amarah yang meluap-luap. Dalam situasi yang sulit ini, saya tidak memahami apa itu pengorbanan. Ada hidup karena ada orang yang memilih mati untuk berkorban. Dia yang mati tidak bersalah,
tetapi mau berkorban agar orang lain dapat hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam telah dicobai, tetapi dia dapat memetik maknanya. Sebelumnya pasti dia ragu-ragu sewaktu Allah menyuruh mengorbankan putranya. Tapi dia menaati perintah Allah. Ya Allah, Engkau telah menguji iman dan ketaatannya, dan Allah berkenan. Engkau membawa penggantinya seekor kambing jantan, dan kambing jantan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah dimuliakan. Saya telah gagal diuji. Saya tidak dapat menerima apa yang telah terjadi kepada Ismail anak saya. Saya telah berdosa dalam hal ini dan saya menyadarinya, tapi saya tetap mengeraskan hati. Saya gagal dalam menghargai pengorbanan anak saya yang manis sehingga putri saya bisa selamat. Saya marah terhadap anak sulung saya, Abdullah, dan tidak dapat mengampuni dia karena apa yang telah terjadi. Di dalam penderitaan dan sakit hati, saya dipaksa untuk lebih memahami lebih dalam lagi. Ada banyak suara yang saya dengar, dan suara itu kadang-kadang tidak sama. Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu kelihatan sedih, saudaraku? Saya baru saja memikirkan yang dikatakan Imam di surau. Dia selalu menyinggung kitab suci Injil. Bapakmu selalu mengatakan kepada saya untuk membaca dan menyelidiki kitab-kitab suci, termasuk kitab suci Injil. Tetapi saya selalu mendengar dari orang lain bahwa kitab suci itu katanya sudah diubah dan tidak dapat dipercaya lagi. Ahmad, hanya orang konyol yang mempercayai segala sesuatu dan dia dengar tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Mana yang lebih penting, apa yang kamu dengar dalam ceramah atau apa yang disabdakan Rasul Allah? Perkataan sepupu saya mengingatkan saya apa yang dikatakan paman saya dulu. Lalu saya mulai mencari kebenaran dan mendapatkannya dalam kitab-kitab suci. Apa yang disabdakan Rasul Allah di dalam kitab suci Al-Quran? Saya membaca Taurat, Jabur, dan Injil dengan ragu-ragu dalam hati saya. Saya mempelajari kitab-kitab suci tersebut dengan teliti. Saya juga baca kitab suci Al-Quran. Saya membaca di surah Al-Maidah ayat 44 bahwa barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kalau saya tidak terima kitab suci sebelumnya, berarti saya kafir. Kafir? Dalam kitab surah Yunus ayat 64 Allah bersabda, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Demikian juga di kitab surah Yunus ayat 94 Allah bersabda, maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Rasulullah mempercayai kitab-kitab
sebelumnya. Sabda yang datang dari Allah tidak dapat diubah. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, hati saya sangat bersuka cita. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. Semakin saya membaca kitab-kitab itu, semakin jelas saya memahami hidup ini. Engkau telah menunjukkan kepada saya arti sebuah kurban. Bapak saya, teman saya, anak laki-laki saya. Saya telah membaca perintah Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat, imam besar harus mengorbankan seekor kambing yang sempurna dan tidak cacat untuk menghapuskan dosa umat saat itu. Dosa harus diganti dengan nyawa. Tetapi Allah yang Maha Kasih membuat cara agar dosa umatnya bisa diampuni. Kambing yang sempurna dan tidak cacat membawa dosa umat. Allah mengganti dosa umat Nabi Musa alaihissalam dengan darah kambing. Namun korban itu dilakukan setiap tahun agar dosa umat Nabi Musa alaihissalam diampuni. Ibu waktunya tidur. Dia tidak pulas tidurnya. Kalau dia bisa tidur, besok sembahyang lebih lama. Bapak senang mempelajari kitab suci. Ya, tapi kalau sembahyang, dia tidak memikirkan yang lain. Dengan membaca kitab suci, dia semakin tawakal. Ya Allah, Rohimi Warohmani, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan tunjukkanlah saya untuk menjadikan keluarga kami yang bahagia dunia akhirat. Ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa saya. Selama ini saya hanya memikirkan kepentingan saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir tentang kalian semua yang masih ada selama ini. Maafkan Bapak ya nak. Saya semakin mengerti Engkau lebih baik melewati pembacaan kitab-kitab suci. Saya mempunyai harapan di tengah-tengah kekecewaan dan belajar lagi tentang mengasihi. Bu, saya teringat saat itu sepertinya bapak saya yang baik sudah kembali. Dia berubah karena mempelajari kitab-kitab suci. Dari orang pemarah dan egois, sekarang menjadi orang baik hati. Dia sudah menemukan jalan yang lurus dan menjalaninya. Betapa baiknya jika seluruh keluargamu menerima rahmat seperti bapakmu. Di mana ada dosa, tidak akan ada pengharapan untuk pengampunan. Juga tidak ada harapan untuk bersatu kembali kecuali melalui korban. Karena untuk manusia bisa bertemu dengan Allah harus ada korban darah setiap waktu. Akhirnya saya mencapai puncak dari pencarian saya dengan membaca kisah Nabi Yahya alaihissalam dan pengajarannya. Nabi Yahya alaihissalam membicarakan seseorang rasul yang memenuhi janji
Allah sejak penciptaan alam semesta. Lihatlah korban yang datang dari Allah yang memikul dosa setiap umat. Sebuah korban telah mengambil dosa saya selama-lamanya. Kurban darah itu bukan untuk saat ini atau untuk 1 tahun saja, tetapi untuk selama-lamanya. Sesungguhnya Isa Al-Masih alaihissalam adalah kurban Allah. Bapak. Abdullah anakku. Pak, maafkan saya ya Pak. Saya telah mengkhianati Bapak. Dan selama ini saya banyak dosa. Saya mohon maaf ya Pak. Saya maaf sama Bapak. Sudah lama saya memaafkan kamu. Saya sudah melajari kitab-kitab suci. Maka dosa saya diampuni melalui korban Allah. Anakku yang dulu pergi, sekarang sudah kembali. Sekarang Abdullah berjanji kepada saya untuk selalu membaca kitab suci dan mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya Allah, saya sudah siap. Akhirnya saya siap meninggalkan hidup yang fana. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan rahmat-Mu di akhir hidup ini dan untuk menuju akhirat. Syukur alhamdulillah sudah membawa anak saya pulang dan sekarang saya akan kembali kepada Engkau. Syukur karena Isa Al-Masih alaihissalam sebagai korban Allah. Melalui Dia dosa saya telah diampuni. Ya Allah, terimalah saya di sisi-Mu